Di 2045 dengan demikian kita harus menyiapkan sumber daya manusia, karena bonus demografi bila mana tidak bisa di-maintain dengan baik, itu akan menjadi problematika sosial. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam menghadapi isu kontemporer yang ada itu harus memberikan sumbangsih nyata. Kemudian di dalam pembahasan yang pertama itu adalah membahas evaluasi sistem pendidikan kewarganegaraan global, kemudian dampaknya pada pemahaman kewarganegaraan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang chapter saya, yaitu isu-isu kontemporer di dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, isu-isu kontemporer di dalam pendidikan kewarganegaraan tentunya sangat banyak. Kemudian sejatinya ini menjadi suatu hal yang harus dalam hal ini kita selesaikan, di mana isu-isu kontemporer itu ataupun permasalahan sosial ini memang nantinya bisa terselesaikan bagaimana pendidikan itu berfungsi di dalamnya. Di dalam tulisan saya yang saya tulis di dalam chapter terdapat beberapa bagian pengantar, khususnya permasalahan isu-isu kontemporer yang kita hadapi saat ini. Kita sejatinya sebagai suatu bangsa harus dalam hal ini mengorientasikan bagaimana nantinya permasalahan ini mulai menghilang ataupun dalam hal ini mulai diselesaikan, tentunya bisa dalam berbagai macam aspek. Di dalam pengantar tulisan saya tentang chapter ini, saya membahas pertama kali itu adalah bagaimana sejatinya kita sebagai sebuah bangsa mengorientasikan pendidikan nantinya menyiapkan generasi muda kita menjadi generasi yang dalam hal ini luar biasa. Pendidikan menurut Nelson Mandela bahwasannya pendidikan ini adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk merubah peradaban. Kemudian dalam pandangan John F. Kennedy menyatakan bahwasannya pendidikan dan katastrofi itu merupakan suatu irisan, di mana nantinya pendidikan itu bisa merubah katastrofi ataupun misalkan mimpi-mimpi ataupun misalkan pengalaman yang buruk. Pada akhirnya dengan pendidikan itu mimpi itu dihilangkan dan akhirnya penyakit itu menghilang. Jadi dengan demikian pendidikan itu merupakan unsur yang paling penting di dalam membangun peradaban. Apalagi sejatinya kita memiliki cita emas dalam hal ini untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045 nanti. Di 2045 dengan demikian kita harus menyiapkan sumber daya manusia, karena bonus demografi bila mana tidak bisa di-maintain dengan baik, itu akan menjadi problematika sosial hari ini. Nah, problematika sosial ketika kita tadi berbicara Indonesia Emas di 2045, maka pendidikan menjadi unsur yang paling utama. Namun, yang menjadi permasalahan itu adalah ternyata menurut hasil Susenas tahun 2022, perkiraan jumlah pemuda Indonesia sebesar 65,82 juta jiwa, atau hampir seperempat dari total penduduk yang ada di Indonesia. Dalam hal ini tadi merupakan pemuda, di mana ternyata jumlah pemuda Indonesia rata-rata sekolahnya itu hanya mencapai 10,94%. Nah, relatif rendah, artinya secara umum lamanya sekolah apabila dirata-ratakan hanya mencapai kelas 11 SMA saja. Kemudian di dalam APK perguruan tinggi 19 sampai 23 tahun belum mencapai target RPJMN nasional yang telah ditetapkan, yakni sebesar 37,63%
pada tahun 2024 mendatang. Ketiga hal tersebut, baik itu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, harus nantinya menjadi kompetensi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Kemudian, ketika kita berbicara Indonesia emas di 2045 nanti, itu harus dipersiapkan sedari sekarang. Nah, dengan demikian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam menghadapi isu kontemporer yang ada itu harus memberikan sumbangsih nyata, khususnya tadi menciptakan warga negara yang good and smart citizen, dan kemudian warga negara yang efektif di dalam tindakan. Itu yang coba dalam hal ini saya uraikan berkenaan di dalam chapter dalam pengantar. Kemudian ketika kita berbicara keseluruhan peranan, tentunya di dalam teorinya fungsionalisme Emil Durkheim, peranan itu harus secara keseluruhan memiliki kesadaran akan hal tersebut. Kemudian di dalam pembahasan yang pertama itu adalah membahas evaluasi sistem pendidikan kewarganegaraan global, kemudian dampaknya pada pemahaman kewarganegaraan global. Nah, di dalam materi ini pun saya menjelaskan banyak juga berbagai macam teori. Misalkan tren dalam terciptanya pemahaman kewarganegaraan global dalam pandangan Ross and Davis, kemudian bagaimana global citizen itu tersendiri dalam pandangan Mark Gerson. Kemudian di sini juga saya bahas berkenaan dengan tujuan PBB di dalam pembangunan nantinya di 2030, khususnya tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, evaluasi berkenaan dengan sistem pendidikan kewarganegaraan global tadi dan dampaknya dalam pemahaman kewarganegaraan global itu sangat harus dalam hal ini diajarkan, karena kita ini adalah salah satu kesatuan sebagai umat manusia. Bagaimana kita nantinya menguraikan berkenaan dengan khususnya permasalahan kejahatan perang, ekonomi, kemiskinan, ekologi, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu harus diajarkan dan akhirnya menjadi sebuah empati yang harus dimiliki seluruh umat manusia. Nah, teman-teman juga nantinya dalam hal ini harus memahami juga secara keseluruhan, khususnya bagaimana mengkorelasikan antara pendidikan kewarganegaraan global, khususnya dalam substansi pendidikan yang akan diajarkan di dalam pembelajarannya. Substansi materi PKN yang selama ini diajarkan tidak mewadahi akan pemahaman pendidikan kewarganegaraan global. Nah, itu harus menjadi konsen di dalam nantinya pengajaran. Nah, itu yang saya tulis. Kemudian untuk cara-cara yang bisa dilakukan, bagaimana mengintegrasikan tadi pendidikan kewarganegaraan global di dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah dalam konteks kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan kewarganegaraan harus tadinya yang tidak ada materi tentang pendidikan kewarganegaraan global itu harus ada. Nah, kemudian diintegrasikan secara keseluruhan, dikembangkan juga sebagai salah satu sumber problem based learning dan kemudian praktik pembelajaran PKN. Kemudian menjadi hidden curriculum setiap pendidik, ya. Nah, itu yang bisa kita integrasikan sehingga pendidikan kewarganegaraan global pada akhirnya melibatkan tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab sosial sebagai warga negara global, sebagai manusia secara keseluruhan, kemudian bagaimana kompetensi dan partisipasi warga negara global itu tersendiri, bagaimana menjunjung tinggi hak asasi manusia, bagaimana nantinya membangun keberlanjutan building our humanitarian planet itu tersendiri, kemudian nantinya bagaimana permasalahan global itu di-maintain dengan baik. Nah, itu yang telah saya jelaskan dari berbagai macam tulisan saya yang ada di dalam pengantar, kemudian di dalam pembahasan. Dalam teori, saya membahas tentang teorinya fungsionalisme dari Emil Durkheim, kemudian teori dari John Dewey juga bagaimana
konstruktivistik dalam hal ini, pembelajaran kontekstual nantinya memberikan pemahaman, kemudian bagaimana memberikan gambaran juga warga negara ataupun siswa menyelesaikan permasalahan yang dia rasakan. Nah, kemudian materi selanjutnya itu adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam mempromosikan demokrasi dan partisipasi warga negara. Civic engagement, nah ini adalah teori yang sangat saya bahas juga, yang saya secara keseluruhan rangkum di dalam tulisan. Civic engagement ini adalah salah satu determinan bagaimana sebuah teori partisipasi warga negara itu berperan serta membangun negara. Nah, bagaimana nantinya pendidikan kewarganegaraan ini sendiri memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan partisipasi sesuai apa yang dinyatakan oleh Gabriel Almond Verba. Nah, teori ini pun saya masukkan juga. Nanti bagaimana membangun partisipasi itu harus dipahamkan dalam konteks kependidikan. Ini isu kontemporer juga yang bisa nantinya diselaraskan. Gabriel Almond dalam hal ini menyatakan setidaknya terdapat 3 tipe dalam budaya demokrasi dan politik. Yang pertama itu adalah budaya demokrasi dan politik parokial, kemudian itu adalah budaya demokrasi dan politik secara subjek, dan kemudian 3 adalah budaya politik secara partisipasi. Nah, ketiga hal tersebut yang paling baik itu adalah budaya politik secara dalam hal ini membangun demokrasi secara partisipatif, atau dalam konteks secara teori adalah civic engagement. Nah, ini saya tulis, saya kemas di dalam tulisan book chapter berbagai macam teori civic engagement dan kemudian berbagai macam teori pembangunan partisipasi berkenaan dengan warga negara, khususnya untuk demokrasi itu tersendiri. Tadi pentingnya PKN dalam mempromosikan demokrasi dan partisipasi warga negara itu sangat penting, karena dalam pandangan Bredesen yang saya kutip juga, yang saya jelaskan di dalam tulisan, demokrasi bukanlah sebuah mesin yang mana bisa panas dengan sendirinya, tetapi harus sadar diajarkan terhadap warga negara. Nah, PKN dengan demikian berperan penting. Bahkan saya pun menjelaskan teori dari Alex Tocqueville, bagaimana nantinya warga negara baru, masyarakat baru itu harus diajarkan dalam konteks pemahaman private dan kemudian publiknya. Berbagai macam teori dalam pembahasan pengantar, bagaimana teori Emil Durkheim tentang fungsionalisme, kemudian pembelajaran kontemporer dalam pandangan John Dewey, kemudian berbagai macam teori civic engagement dan demokrasi, saya kemas lebih jauh di dalam tulisan ini. Tulisan ini diharapkan nantinya memberikan sebuah sumbangsi pemahaman. Ternyata pembelajaran isu-isu kontemporer PKN itu sangat relevan. Pembelajaran yang baik, kata John Dewey, itu adalah pembelajaran yang mengantarkan pemahaman warga negara terhadap konteks sosial apa yang dia rasakan. Itu saja yang saya coba jelaskan di dalam materi tulisan saya. Sekian dan terima kasih.